Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah masuk di pasal yang keempat saudaraku ya. Kita video-video yang lalu kita sudah belajar di pasal ketiga, bagaimana itu pengulangan dari perintah Tuhan kepada Yunus. Dan Yunus taat, walaupun taatnya itu kalau kita lihat di pasal 4 ini ternyata taatnya Yunus ini taat karena terpaksa. Nah, cuman tidak mengapa, yang penting tujuan pemberitaan Injil sudah disalurkan dan Niniwe ternyata tidak jadi dihukum karena Niniwe bertobat sungguh-sungguh. Nah, di pasal 4 ini kita akan melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sini ada 4 ayat. Kita akan lihat dari ayat 1 sampai 3 ya. Ini bagian terakhir tentang Yunus marah dan diberi pengajaran oleh Tuhan. Ayat 1 sampai 3 saya bacakan dalam terjemahan baru, bunyi demikian. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ayat ketiga, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Nah, ini keluh kesah Yunus di ayat 1 sampai 3. Nanti di ayat 4 sampai yang ke 10 ini tentang pengajaran Tuhan, ayat 11. Jadi kita akan lihat dua bagian terakhir ini saudaraku. Kita masih terus ya belajar dari ayat per ayat dari kitab Yunus ini biar kita mengerti saudaraku apa rahasianya. Di pasal 1 kita belajar bagaimana pertobatan itu. Pasal 2, pasal 3 itu bagaimana rencana Allah digenapi. Dan terakhir ini pasal 4 tentang kemarahan Yunus. Ini respon Yunus yang jelek. Tapi kita mau belajar, walaupun jelek ini menjadi pelajaran buat kita. Setelah dia melihat bagaimana kasih Allah kepada Niniwe, Yunus marah dan sangat tidak senang. Di ayat 1 ini jelas ekspresi kemarahan Yunus, mengesalkan hati Yunus. Tetapi hal itu, ini suatu hal yang berkebalikan dari pasal 3 yang begitu Yunus itu seperti hero, seperti pahlawan. Tetapi di pasal 4 ternyata hatinya itu mengesal, hatinya kesal. Nah, secara luar tampaknya ayo bertobat, tapi dalam hati kesal. Apakah bisa? Bisa. Ada orang-orang yang bisa menyembunyikan kekesalannya, tapi secara raut mukanya tetap baik. Ini salah, saudara. Ini tidak benar. Kita harus tulus dalam melakukan segala sesuatu. Kita melihat bahwa sebenarnya Yunus tidak mengasihi Niniwe. Dia menginjil karena dia harus. Karena dia sudah mendapatkan hukuman yang dahsyat. Kalau dia tolak lagi, wah dia bisa hancur, bisa meninggal, bisa mati, saudara. Tapi dia tidak mau. Dia pergi menginjil dengan terpaksa. Tetapi di pihaknya Allah, Tuhan tetap memaksa Yunus untuk melakukan pelayanan tersebut. Kenapa? Untuk memberi pengajaran kepada Yunus. Memang setelah peristiwa ini Yunus tidak ada ceritanya. Bisa dikatakan Yunus ini afkir. Sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau taat. Apa pelajaran dari respon Yunus ini? Seseorang masih diizinkan melayani Tuhan walaupun dengan terpaksa. Ini pelajaran pertama. Dan terkadang memang Tuhan izinkan seseorang melayaninya walaupun hatinya tidak di situ. Dan pelayanannya bisa berhasil loh. Ada nggak seperti ini? Ada, ini contohnya Yunus. Tuhan apakah tidak tahu hatinya Yunus? Tahu. Yunus melayani dengan terpaksa, tahu. Tapi Tuhan izinkan. Diizinkan melayani dan berhasil. Ini pelajaran pertama.
hatinya ini. Apakah seseorang boleh melayani dengan hati yang benci, melayani dengan hati yang dendam, melayani dengan keterpaksaan? Tentu tidak boleh. Tapi kenapa ini diizinkan? Tuhan mengizinkan pelayanan ini berhasil karena Tuhan tidak melihat pribadi Yunus, tapi Tuhan melihat Niniwe. Orang-orang Niniwe ini kalau diberikan Injil, mereka bisa bertobat. Dan Tuhan upayakan itu karena Allah tidak ingin seorang pun binasa. Yohanes 3 ayat 16. Pokoknya bisa Injil dan bertobat, Tuhan akan upayakan itu. Nah, pelayanan Yunus ini adalah pelayanan yang keji di hadapan Tuhan. Nadab Abihu melakukan pelayanan dengan membawa api asing. Akhirnya dia dihukum mati oleh Tuhan. Api turun dari langit membakar mereka. Imamat 10 ayat 1-2. Apa api asing ini? Inilah api di mana motivasi seseorang melayani Tuhan dengan masih simpan dosa, dengan kebencian, dengan hal-hal yang ingin puji, dengan motivasi-motivasi lain selain mengasihi Tuhan, dengan berbohong. Nah, ini api asing dan Tuhan marah. Tuhan sama sekali tidak senang dengan hambanya yang melayani dengan api asing. Walaupun seringkali masih dibiarkan dan pelayanan berhasil. Misalnya dia Sabtu dia habis berzina, Minggu khotbah dan khotbahnya berhasil, banyak orang-orang bisa terberkati. Oh, terima kasih Bapak Pendeta, firman-Nya sangat memberkati. Kenapa dibiarkan? Karena Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Pertama, pribadi orang yang diberkati itu memang dia menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga dia diberkati Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa pakai Firaun Neko untuk menegur, menasihati Yosia. Tapi Yosia tidak mau mendengar. Firaun Neko itu orang kafir, tapi dia dipakai Tuhan untuk menasihati. Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan ya karena memang keperluan. Ada beberapa umatnya yang butuh itu, saudaraku. Pada saat dia khotbah, dia karena umatnya itu memang membuka hati, Tuhan berkati, saudaraku. Dan ketiga, Tuhan membiarkan karena menunggu pertobatannya. Tuhan tidak langsung menghukum. Pasti Tuhan akan menegur. Roh Kudus akan bicara. Tapi kalau tetap keras hati dalam dosa, hukuman pasti datang. Lihat Yunus, hukuman datang. Pelayanan dengan api yang asing akan mengakibatkan turunnya hukuman atas kita. Oleh karena itu jangan main-main dalam pelayanan. Jikalau kita saja menyediakan tempat yang terbaik saat presiden datang ke rumah kita, masakan presiden dari segala presiden Allah kita, tidak biarkan tinggal dalam hati yang terbaik. Kita mau berikan tempat yang terbaik. Ku jadikan hati ini tempat kediamanmu, ku berikan hati ini seperti yang kau mau. Ya, itu saya lupa kalimat terakhirnya. Tapi ini lagu yang indah. Kita mau jadikan dengan kerelaan hati, kita mau jadikan tanah hati ini menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana Allah bisa bertahta. Hati kita harus tulus mengasihi Tuhan, bukan ada motivasi yang lain. Hidup kita harus kudus tanpa simpan dosa. Tindakan kita harus totalitas, bertanggung jawab. Jangan asal-asalan. Ayo kita mau buat pelayanan kita diberkati dan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Walaupun kita berkhotbah, WL, banyak orang terberkati. Tapi walaupun demikian, saudara, kalau pribadi kita itu simpan dosa, walaupun ada orang-orang yang terberkati, pelayanan kita sia-sia, tidak dihitung Tuhan. Maka dari itu ada orang, loh saya di Matius 7 ayat 21-23, saya sudah mengusir setan demi namamu, saya sudah menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Aku tidak kenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu yang pembuat kejahatan. Loh, kok tak kenal?
Ya karena kamu pembuat kejahatan. Kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Pelayananmu hanya untuk dilihat orang. Dan orang-orang yang datang, kalau dia memang buka hati sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan biarkan dia pulang dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati. Tuhan pakai mulutnya hamba Tuhan yang keji ini, saudaraku, itu untuk memberkati orang lain. Tapi pribadi hamba Tuhan itu Tuhan lihat dan Tuhan hukum. Yunus seperti ini. Tuhan izinkan Yunus, walaupun dengan keterpaksaan, Tuhan izinkan itu. Dan terbuktikan pasal 4 ayat 1 mengesalkan hati Yunus. Dan Tuhan afkir Yunus ini. Gak ada ceritanya lagi. Hanya 4 pasal. Ada ceritanya. Harusnya kayak Nabi Elia, Nabi Elisa. Itu banyak ceritanya. Tapi Yunus tidak ada cerita. Nabi Nathan, bayangkan dari zamannya Daud masih muda sampai itu Salomo mau dinobatkan jadi raja, Nathan masih ada dan Nathan masih berkiprah, tetap melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan tentu ingin membangun pelayanan kita dengan bahan emas. Tapi jika kita berontak, maka ya Tuhan tidak bisa memaksakan. Karena sekali lagi manusia bukan diciptakan sebagai robot, tapi punya kehendak bebas. Jika kita memasukkan bahan-bahan selain emas, seperti kayu, rumput kering, jerami, itu dalam 1 Korintus 3:12, ya akhirnya hasilnya nggak bagus. Tampak dari luar memang terbangun besar, megah. Misalnya kita mendapatkan jabatan-jabatan besar dalam gereja, tapi dalamnya orang nggak tahu. Wih, orang ini kelihatannya sungguh-sungguh. Wih, kamu pelayanan WL ya, kamu pelayanan khotbah ya. Iya, khotbahnya bagus, saya terberkati. Tapi mereka nggak tahu dalam hatinya. Dan Tuhan memang izinkan itu. Tapi suatu saat jika dia tidak bertobat, ada orang yang simpan kejahatan itu bertahun-tahun, simpan perzinahan itu. Padahal dia sudah naik di atas. Terus the secret of Obaja, sudah bisa pelajari. Sudah naik di atas, merasa aman, backingan kuat. Tuhan hempaskan ke dalam, menempaskan itu. Dan sekarang hancur, masuk penjara. Nah, jangan dikira tampak terbangun megah besar itu baik. Tidak. Yang dilihat itu adalah dasarnya, dalamnya. Lemarinya bagus, tetapi pada waktu dipegang pure langsung rontok. Kenapa? Karena dalamnya banyak rayapnya. Ayo kita mau belajar membangun dalam diri kita ini suatu bangunan yang kokoh, bahan emas. Saat pengadilan Allah, semua pekerjaan kita ini akan diuji dengan api. Kalau terbakar, habis. Jadi dalam 1 Korintus 3:13 kan dikatakan seperti itu. Banyak pekerjaan, rasanya repot. Padahal part-timer. Tapi mungkin waktu yang dikorbankan itu waktunya melebihi para full-timer. Dia begitu ngotot kerja buat Tuhan, tampaknya begitu. Waduh, bangunannya besar sekali. Dan pada waktu dia pergi ke sorga, dia melihat ada ibu yang sederhana, ditunjukkan rumahnya ibu oleh malaikat Tuhan. Ini ilustrasi. Rumahnya besar sekali ibu ini. Padahal dia tahu ibu ini kan cuma jabatannya pendoa, tidak kelihatan. Saya ini habis-habisan. Waktu saya buat Tuhan ini sangat luar biasa banyaknya. Pasti saya lebih hebat lagi. Mungkin rumah saya bisa 20 hektar. Waduh. Diajak, ayo ini ikut rumahmu. Duh, kok gak ada rumah? Coba dilihat namanya. Namanya gak ada. Nyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Jatuh ke neraka. Ya ini ilustrasi ya, saya hanya mendramatisir dan memberikan sedikit joke ya. Walaupun Tuhan
langsung ya dapat pengadilan Allah ya langsung dihakimi. Ini hanya joke kecil. Nah, kok bisa seperti itu? Karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Walaupun pelayanannya hebat, pada baru diuji dengan api, tidak ada apa-apanya. Loh, kok hangus semua? Kenapa Tuhan hangus semua? Karena pelayananmu, kamu motivasinya semuanya jelek. Kamu simpan dosa, kamu pelayanan dengan dosa, kamu menipu orang dengan kalimat yang indah-indah dalam khotbahmu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu menipu orang dengan tindakan-tindakan yang mulia, padahal kamu pengen dipuji orang. Dan Allah buat semuanya itu tidak ada artinya. Jangan kita masukkan campuran-campuran selain emas. Kecampuran kayu, rumput kering, jerami. Itu dalam 1 Korintus 3, 12, 13. Apa arti ini? Kayu itu melambangkan tabiat manusia atau tabiat daging. Markus 8 ayat 24. Aku melihat orang manusia itu seperti pohon kayu dalam terjemahan lama. Kayu itu melambangkan kedagingan manusia. Ini sifat daging. Jangan ada di antara kita sifat daging dalam melayani Tuhan. Pada saat kita melayani Tuhan, kita melayani dengan iri, dengan dengki. Itu kan sifat-sifat daging. Melayanan dengan kebencian. Pelayanan karena mentang-mentang dia pengkhotbah, dia pingin mendapatkan uang dari pengusaha yang kaya ini. Wah, dia sanjung-sanjung. Ada pengusaha yang saya temuin. Pengusaha ini hebat buat Tuhan. Pengusaha ini kalau perpuluhan itu luar biasa. Dia mengadakan perpuluhan 20%. Saya kagum. Walaupun mungkin dia tutupi dengan, saya gak mau sebutkan namanya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi ini hamba Tuhan yang hebat. Dia pelayanan yang luar biasa. Dipuji-puji terus. Ya, kenapa? Hatinya ingin dapat uang lebih. Kamu tak puji terus supaya hatimu itu merasa diangkat-angkat. Jadi pada waktu ketemu, makasih ya Bapak buat donasinya. Enggak apa-apa. Kalau ada butuh apa-apa ngomong ya. Orang pengusaha itu yang juga ingin puji, sama-sama motivasinya salah kan, rusak pelayanannya. Itu ada kayu, kedagingan itu, tabiat daging. Kedua, rumput kering. Rumput kering ini melambangkan ajaran-ajaran atau falsafah-falsafah dunia yang sia-sia dan berdosa. Yesaya 15 ayat 6, Ulangan 11 ayat 15. Pelayanan dengan falsafah dunia bisa. Pengkhotbah dicampur dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu falsafah dunia, ilmu-ilmu Taoisme, Konfusius. Wah, itu Tuhan tidak suka. Atau mencampur adukan. Ya, karena kamu sudah dewasa, kamu mau tidak izin orang tuamu untuk menikah, ya tidak apa-apa, kamu sudah dewasa. Itu falsafah apa itu? Falsafah kedagingannya dia. Padahal firman Tuhan mengatakan, hormati ayah dan ibumu. Hormati, termasuk izin mau menikah. Kalau tidak disetujui, jangan menikah. Berdoa, tanya Tuhan. Kalau Tuhan memang kehendaki menikah, Tuhan akan jamah hatinya orang tua kita. Amsal 21 ayat 1. Hati raja di tangan Tuhan, dialiri kemanapun Tuhan mau. Kalau Tuhan sebut jamah hati orang tua kita, izin dah. Orang tua kita akan mengizinkan. Nah, jadi gak perlu ajaran-ajaran hamba-hamba Tuhan yang salah-salah menyesatkan seperti itu, saudara. Itu dicampuri dengan rumput kering, pelayanannya hancur. WL, gak apa-apa, gak usah doa, gak usah apa-apa, gak apa-apa. WL yang penting latihan pernafasan. Ya betul, baik, latihan teknik vokal baik, tapi kalau tidak diimbangi dengan rohani yang baik, salah. Kamu gak apa-apa, gak usah doa, yang penting latihanmu baik, salah. Karena kita worship leader, pemimpin penyembahan kepada Tuhan. Tuhan lihat hati worship leader ini jelek, Tuhan afkirkan itu. Hati-hati.
rumput kering. Jerami ini melambangkan suatu pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak berarti. Itu Ayub 21 ayat 18. Kenapa kok tidak berarti, kok sia-sia? Karena menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan pikiran sendiri. Tuhan ingin rumah ini dicat putih, tapi kita pikir jelek, tak cat merah aja. Tampaknya megah, pelayanannya bagus ya, bagus. Dan pada waktu Tuhan lihat, ini hamba Tuhan yang keji, tidak menurut kehendakku minta dicat putih, kamu cat merah. Ini pekerjaan yang sia-sia. Jangan ada rumput kering, jangan ada jerami, jangan ada kayu dalam pelayanan kita. Tapi pastikan pelayanan kita bangun dengan bahan emas, perak, batu mulia. Ini bahan yang tahan uji dengan api. Emas itu melambangkan kesucian, kasih. 1 Petrus 1 ayat 7. Itu pelayanan dengan kesucian, hidup suci. Pelayanan dengan kasih, bukan dengan kebencian, bukan dengan ingin sesuatu. Motivasinya tulus. Perak itu melambangkan penebusan Kristus. Bilangan 3:48, Matius 26 ayat 15. Ini perak. Pastikan saat kita melayani Tuhan, ada jiwa-jiwa yang bertobat. Kenapa? Karena kita pelayanan dengan betul, tidak ada hukuman. Pelayanan yang membongkar pekerjaan-pekerjaan iblis. Bukan hanya asal pelayanan pokok mega, pokok sukses, tapi gak ada hasilnya apa-apa. Kalau ditanyain, kamu biaya berapa mengadakan kegiatan ini? 10 miliar. Hebat. Tapi pada waktu ditanya, berapa jiwa-jiwa yang bertobat? Tak ada. Tak tahu. Berapa jiwa-jiwa yang percaya Tuhan Yesus? Tak tahu. Berapa banyak jiwa-jiwa yang kecantol pergi ke gereja karena tulus? Tak tahu. Ya, supaya jiwa-jiwa kecantol ya, saya akan undang artis-artis supaya banyak jiwa-jiwa ikut datang. Tak peduli rohaninya, yang penting rame, persembahannya banyak. Dosa saudara. Batu permata itu lambang jiwa-jiwa yang kita menangkan, kita tumbuhkan dalam dunia ini. Perak, emas, batu permata, 3 bahan ini membuat bangunan pelayanan kita mewah dan kokoh. Pada saat Tuhan datang, Tuhan akan melihat ini pekerjaan yang luar biasa. Sabaslah hai hambaku yang setiawan. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Dan seseorang masih diizinkan melayani Tuhan walaupun simpan dosa, karena Tuhan ingin dia sadar. Demikian juga Yunus, Tuhan ingin dia sadar setelah mengalami banyak hal, masuk dalam perut ikan, tapi Yunus tetap saja simpan dosa. Walaupun dia sudah keluar dari perut ikan, dia bertobat memang, tapi dia melayani dengan terpaksa. Dan walaupun pelayanannya berhasil, tapi Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan melihat objeknya, bukan hambanya. Objeknya layak untuk terima pertobatan, ya Allah berikan itu. Dan hambanya Tuhan afkirkan. Tuhan tahu kalau Niniwe akan bertobat jika diinjili. Oleh karena itu Tuhan pakai Nabi Yunus untuk menginjili Niniwe. Rencana Allah adalah Yunus diberi pengajaran, sekaligus Niniwe juga diberi pertobatan, pengampunan dosa. Jadi jangan senang jika pelayanan kita berhasil, karena siapa tahu itu bukan karena Tuhan melihat hidup kita, melainkan Tuhan melihat hidup orang yang kita layani. Walaupun pelayanan kita berhasil, Tuhan tetap minta pertanggungjawaban kepada hidup kita. Jika kita melayani dalam dosa, maka hukuman tetap turun atas kita. Oleh karena itu pelayanan periksa diri. Pastikan tidak ada dosa sebelum naik panggung, sebelum masuk dalam pelayanan. Pastikan pelayanan kita pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati Yunus ini sangat dipenuhi dengan kebencian, saudaraku, sehingga meluap melalui doanya yang begitu keji. Ini bisa dilihat dari ayat 2 dan ayat 3. Dia mengungkapkan alasan dia pergi ke Tarsis. Jadi di sini bisa kita lihat, saudaraku, pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada Yunus, kan di pasal 1 itu Yunus langsung pergi ke Tarsis, tidak mau.
Ya ini kemungkinan besar ini ada tawar-menawar, perbantahan dari Yunus. Tuhan, kan Engkau Maha Pengasih. Kalau aku ngejili Niniwe itu akan bertobat loh Tuhan. Kalau Niniwe bertobat, Tuhan pasti kan gak hukum. Padahal Niniwe ini kan yang menghancurkan bangsaku Tuhan. Ayo pergilah ke Niniwe. Belajar mengasihi Niniwe. Tidak mau pergi Tarsis. Ini kan dikatakan di sini. Bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku? Aku udah katakan pada engkau. Berarti ada perbantahan pada saat panggilan pertama itu. Oleh karena itu, jangan ada perbantahan. Percayalah akan firman Tuhan. Ini gak disukai Yunus. Karena hatinya sudah diliputi kebencian terhadap bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu bangsa yang menindas bangsanya. Inilah dinamakan kebencian antar suku, ras. Zaman sekarang ini kebencian sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Jangan ada kebencian sara dalam hidup kita, saudara. Perbedaan suku, agama, jangan membuat kita menjadi benci. Layanilah satu dengan yang lain. Rangkullah semua. Walaupun berbeda agama, rangkullah semua. Tunjukkan bahwa kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Sehingga mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, suatu saat mereka akan percaya Tuhan Yesus, saudaraku, melalui kehidupan kita yang baik. Dan Yunus menutup di ayat yang ketiga ini dengan puncak kemarahannya. Dikatakan, cabutlah nyawaku Tuhan. Saya mau mati saja. Mengapa Yunus minta mati? Karena dia merasa dia telah mengkhianati bangsanya sendiri. Seharusnya dia membantu bangsanya untuk menghancurkan Niniwe, tapi malah menyelamatkan Niniwe yang telah menghancurkan bangsanya. Tampaknya Yunus ini aduh, pahlawan bangsanya. Salah total. Itulah kebencian sara. Ini alasan Yunus tidak mau menginjili Niniwe, karena kebencian sara. Tidak hanya membeda-bedakan orang karena faktor-faktor jasmani, misalnya kaya, miskin dibedakan, tapi juga suku, ras, antar golongan. Itu dosa. Yakobus 2:9 itu dosa. Kita harus bisa menjadi satu tanpa memandang faktor-faktor jasmani. Semuanya harus dilayani dengan maksimal seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tidak membeda-bedakan manusia. Pelayanan untuk Tuhan, Kolose 3:23, sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan berkenan kepada Tuhan dan memberkati banyak orang. Ya. Ayat 2:3:1 ini menyedihkan hati Tuhan. Responnya, dia sudah beratraksi. Yunus ini sudah melakukan KKR yang begitu dahsyat, luas 2 kali kota Malang hampir itu, saudaraku. Itu dia bisa menginjil dan mempertobatkan jiwa-jiwa sebanyak itu. Harusnya dia bersyukur, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi dia justru menghilangkan pahalanya dengan bertindak kebencian dalam hatinya. Dia malah minta mati. Matikan aja aku Tuhan, karena aku telah mengkhianati bangsaku. Itu mati konyol. Mati konyol. Seperti Yudas itu mati konyol. Mati masuk neraka. Yunus kalau mati sekarang masuk neraka, saudaraku. Saya tegaskan lagi, masuk neraka karena dia simpan kebencian pada saat dia minta mati. Orang yang minta mati itu orang yang sudah putus asa, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang putus asa. Kadang ada orang yang Tuhan aku gak bisa kerja, mending mati aja. Masuk neraka loh, saudaraku. Putus asa, kamu mati, anak-anakmu, istrimu bagaimana? Jangan minta mati. Itu ciri orang putus asa, gak punya pengharapan. Kau gak percaya kepada Tuhanmu yang sanggup memberikan mujizat, yang sanggup memelihara kita. Ketidakpercayaan, tidak iman, itu dosa. Dan Yunus salah, mati masuk neraka. Hati-hati saudaraku, jangan putus asa minta mati padahal belum pemberesan. Ayo belajar, hidup ini dipakai untuk hal yang baik, hal yang memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kebencian. Yudas mati masuk neraka, tampaknya dia baik. Aku menyesal, aku mau membalikan 30 keping merah. Ini loh imam-imam, saya tidak mau, saya lempar aja
ke bait suci, sudah saya menyesal Tuhan, saya tidak layak Tuhan, kau ampuni, saya tidak layak, saya bunuh diri aja. Itu pikiran setan, itu pikiran iblis, penyesalan yang bodoh, goblok. Itu penyesalan yang sangat-sangat goblok. Ini saya bisa bicara kasar saudaraku, karena memang itu bodoh. Jadilah seperti Petrus, dia menyesal, dia bertobat, dia datang ke alamat yang benar. Dan pertobatannya itu dia ganti dengan pelayanan sungguh-sungguh. Bukan seperti Yudas menyesal, mati aja, aku tidak layak, bunuh diri, mati masuk neraka. Itu sih yang disukai iblis. Seperti Yunus ini, aku mengkhianati bangsaku, itu pikiran iblis. Kamu mengkhianati bangsamu, mati aja. Yunus mati. Tampaknya kalau dilihat orang, oh ini pahlawan bangsa. Tidak, itu bodoh, mati masuk neraka. Bisa mengerti saudaraku ya? Kita mau belajar dari ayat 1-3 ini. Belajar tidak ada kebencian, belajar pelayanan. Kita bangun pelayanan dengan emas, perak, batu permata. Dan kita mau belajar melihat cara kerja Allah. Karena pelayanan kita berhasil itu belum tentu karena kita, karena objeknya. Kalau kita tidak ada simpen dosa, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya itu karena Tuhan juga melihat pribadi kita yang berkenan. Tuhan mau salurkan kemuliaannya dan kita mau salurkan kepada yang lain. Dan kita dapat berkat, orang yang kita layani juga dapat berkat, dua-dua dapat berkat. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan lihat objeknya layak gak diberkati? Kalau layak, ya sudahlah Tuhan pakai ini, orang yang berbuat dosa ini, untuk ayo bertobat toh, kamu tak kasih pelayanan, tak kasih kesempatan loh, kamu bisa pelayanan berhasil walaupun seperti ini, bertobat toh, tetap gak bertobat, afkir. Ya, ini sedikit di ayat 1-3. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.